Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen mencari-cari sosok yang hilang hari ini, siapa lagi kalau bukan Bung Ali Mukhtar Ngabalin. Tidak pernah lagi kedengaran vokal membela Pak Jokowi, mungkin karena Pak Jokowi sebentar lagi kurang 1 bulan akan menjadi purna tugas. Jadi begitu kita ngomong, mewakili saja apakah orang melakukan semacam perlawanan kepada Presiden Joko Widodo, ya selalu kita ikut naik, kita punya penilaian orang. Nah, posisi approval rate-nya Presiden Joko Widodo hari ini yang luar biasa, besar. 75%, itulah mengakibatkan tidak ada pilihan kata lain yang orang bisa sandarkan pada Presiden Joko Widodo kecuali cawe-cawe. Artinya apa? Pertama, apa yang keluar dari mulut Jokowi, apa yang beliau ungkapkan, insya Allah itu menjadi bagian yang harus dia kerjakan. Itu satu. Saya pernah menyampaikan bahwa ciri khas permainan politik Pak Jokowi itu dua, bermain di tubir jurang, dan yang kedua sen kanan belok kiri. Jadi ini dua yang sekarang kecemplung jurang. Saya bilang kalau kita tidak hati-hati mengikuti permainan di tubir jurangnya Pak Jokowi, kita yang kecemplung. Tadi Pak Anwar Usman sudah kecemplung. Oh, jadi korbannya Pak Jokowi, Mas Fadil? Kecemplung. Meskipun jurangnya nggak dalam karena masih hakim. Kalau kemudian dipecat sebagai hakim seperti pasal 41 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, masih ipar dan masih hakim. Dan demi Allah, saya tidak mendapatkan hujatan ketika ketemu orang. Nggak ada tuh, Bang? Apa mereka caci maki, kecuali saya harus melayani foto yang begitu banyak. Ya Bang kan terkenal juga, tadi juga mau kesini banyak yang foto dulu kan. Karena dia merasa bahwa berfoto dengan Ali Mukhtar Ngabalin itu seakan-akan dia telah berfoto dengan Jokowi. Keren. Benar-benar. Hitar, dengarkanlah. Jadi kalau kita mau kasih tinggal legacy nama bagi seorang Presiden Joko Widodo, ini pemimpin yang berjalan dengan caranya sendiri. Karena saya tahu komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa. Puasa Nabi Daudnya per hari ini lebih dari 18 tahun. Abang sampai segitunya gak, Bang? Ya, sampai tahu. Oh, enggak. Berarti lebih jagoan Pak Jokowi ya? Ya. Dalam waktu-waktu tertentu dia bersemedi, dia bermunajat kepada Allah Ta'ala melebihi seorang ulama dan yang tidak pernah saya lihat dalam sejarah pergaulan saya. Teduh, tenang. Jadi ini orang memang tidak pendendam, pengasih. Dia punya sifat menyayangi. Dia punya sifat. Kalau orang-orang seperti pangkat kecil-kecil kayak abang, kemudian dia datang, bagaimana kabar bang? Dan itu bukan sama saya aja, sama pengawalnya Patwal. Oh, ternyata ramah sama semua orang. Makan biasa. Jadi ini orang betul-betul tidak punya tendensi kepentingan yang lebih besar tentang hidupnya. Sudah selesai dengan hidupnya. Jadi enak dia melayani. Anda tahu, Ngabalin tuh kan mengatasnamakan istana. Iya. Nggak apa itu, siapa itu? Nggak setuju dia. KWK itu dikembalikan. Rame itu. Iya. Kan masih ada di... Iya, saya mendengarkan itu. Iya kan, nggak usah itu ini. Siapa yang wakili rakyat, macam-macam gitu. Iya. Katanya mewakili istana, meskipun selama 5 tahun saya di istana, saya tidak pernah Pak Ngabalin ini bertemu presiden. Datang ke istana aja enggak. Iya. Itu sepengetahuan saya. Sehingga saya Pak Ngabalin itu kok sering atasnamakan istana apa presiden, kapan yang ngomongnya sama dia? Iya. Kadang-kala dia sudah menjelaskan hasil sidang kabinet. Padahal dia enggak pernah tuh ada di istana. Iya. Saya yang paling sering ke istana. Kalau ada hal-hal penting kan mesti menteri tahu. Tapi Pak Ngabalin selalu mengatasnamakan presiden. Gitu. Ya enggak tahu ya kalau ada rapat malam atau apa, saya enggak tahu. Oleh sebab itu enggak membantah. Tapi sampai sekarang saya heran. Kenapa tuh Pak Ngabalin selalu diundang oleh media juga yang sana sih disebut ini orang istana, ini orang istana. Nggak ada, dia nggak pernah ada di istana. Iya. Jangan-jangan dia yang ngaku, Pak. Saya orang istana. Nggak tahu saya. Nggak, saya hanya sampaikan ke Anda. Kenapa Pak Ngabalin ini selalu bilang orang disebut oleh media orang istana? Nggak pernah. Saya kan sangat sering di istana. Iya. Di luar pun tidak, di dalam pun tidak. Malah dulu yang insiden terjadi itu ketika Pak Jokowi mau ketemu Pak Prabowo yang pertama, kan ada Ngabalin tuh ikut di belakangnya, diusir. Iya kan, ditutup pintunya, nggak boleh gitu. Dan saya sampai sekarang bertanya, siapa ya Pak Ngabalin ini? Mungkin ada grup tertutup dengan Pak Jokowi gitu di malam hari atau tiap minggu atau apa. Kalau resminya nggak ada dia, nggak pernah ada di istana. Mungkin di kantornya Pak Muldoko sih mungkin tidak. Meskipun setiap saya datang ke Orang ini kan begitu, apa-apa salah Jokowi, apa-apa salah Jokowi. Naik harga pangan, salah Jokowi. Naik harga bensin, salah Jokowi.
Iya, istri lari dari rumah, salah Jokowi. Loh, kok bisa? Iya, kenapa istrinya lari dari rumah? Istrinya lari dari rumah oleh karena suaminya nggak bisa kerja. Kenapa suaminya nggak bisa kerja? Suaminya nggak kerja karena lapangan pekerjaan sangat sedikit. Kenapa lapangan pekerjaan sangat sedikit? Karena pemerintah tidak membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Loh, kok bisa? Itulah yang harus dipikirkan Jokowi. Makanya istrinya lari gara-gara Jokowi. Sendal bisa hilang dari depan rumah itu juga salah Jokowi. Loh, kok bisa? Bisa lah. Kenapa sendal hilang dari depan rumah? Dicuri oleh pencuri. Kenapa dicuri oleh pencuri? Karena dia itu butuh uang untuk membeli beras. Kenapa butuh uang membeli beras? Karena dia nggak ada pekerjaan. Loh, kok nggak bisa ada pekerjaan? Karena dia tidak mendapatkan pekerjaan. Karena lapangan pekerjaan sempit. Loh, kenapa sempit? Tetap karena Jokowi. Itu dia. Makanya aku bilang, itu kambingnya bertelur entok. Itu tetap salah Jokowi. Pak Jokowi itu kalau dia mau melangkah ke sana dan ada halangannya itu adalah konstitusinya yang diubah, Pak. Aturannya yang diubah. Itu namanya legalisme otokratik kita sebut. Dia ada KPK menghalangi pembangunan, dia ubah undang-undang KPK-nya. Dia ini ternyata banyak sekali aturan yang menghambat di daerah. Bikinlah Omnibus Law, jadi sentralisasi. Akibatnya apa? Dengan legalisme otokratik yang dihancurkan oleh Pak Jokowi adalah demokrasi. Apa ciri demokrasi? Secara sederhana, checks and balances. Tadi di anggaran APBNP dihilangkan. Fungsi DPR menjadi hilang dalam hal pengawasan. Gue heran sama orang yang mengagung-agungkan kinerja pemerintah saat ini. Semuanya gagal kok. Nih sekarang nih, tanah Kalimantan kurang subur. Tanah Kalimantan itu subur banget. Kemarin kan ditanami singkong tuh. Tumbuhnya jagung. Bahkan saking suburnya muncul polybag sendiri tuh di lahannya. Udah gagal salahin Kalimantan. Risetnya kemana ini? Program nasional, risetnya nggak jelas, abal-abal. Asal buka lahan demi cuan ya. Kemarin itu sebelum dibabat hutan tuh, kayu-kayunya kemana tuh? Nanti di Papua apalagi alasannya, transportasi jauh, anggaran besar, susah dijangkau, cuaca. Mungkin dia udah melihat bahwa Jokowi udah tinggal berapa bulan lagi berkuasa gitu kan. Kalaupun kasusnya diajukan lagi di kejaksaan gitu kan. Apalagi kalau kasus terakhir ini dimajukan ya. Kalau Anda lihat apa pandangan teman saya Faisal Basri ya, mengenai bagaimana dia membuka kasus penyelundupan nikel ya ke Cina yang dia bilang itu jumlahnya 5,5 juta ton, yang salah satu atau dua orang yang dianggap terkait dengan persoalan itu adalah Erlangga Hartarto dan Bobi Nasution. Jadi mungkin Erlangga pikir kalau gue juga kena, mantu lo juga bakalan kena gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang buat saya itu aneh. Dan kenapa Jokowi itu ingin banget itu dua anaknya itu, maksud saya satu mantu satu anak itu bisa maju di daerah-daerah yang menentukan ya, seperti Sumatera Utara dan Jakarta, karena dia pikir dia juga akan menentukan politik 2029 ya, biar bagaimanapun dia pingin supaya anak dia Gibran ini bisa naik pangkat dari wakil presiden ke jadi presiden. Bahkan dia udah pasang ancang-ancang ya. Udah pasang ancang-ancangnya nggak main-main loh ya. Pertama, dia ingin masuk melalui PSI. Ya nggak? PSI menang, pasti menang. Itu kampanye Jokowi loh ya. Bukan nggak kampanye. Ya itulah kesaksian Pak Ali Mukhtar Ngabalin, bikin agak lucu juga sih. Itu dibantah sama Pak Mahfud. Ngomong-ngomong selama kurang 4 tahun lebih Pak Mahfud, kesaksian beliau selama jadi Menko Polhukam, sekalipun tidak pernah Pak Mahfud melihat Pak Ali Mukhtar Ngabalin ini berada di istana atau ditelepon atau berada dipanggil oleh Bapak Presiden Jokowi. Namun kesaksian itu ya bagaimana memang kedengarannya agak berlebihan, 18 tahun terus-menerus puasa Daud, bahkan katanya kadang berkontemplasi melebihi seorang ulama sekalipun. Itulah pujian Ali Mukhtar Ngabalin kepada Presiden Jokowi. Dan katanya baru dia saksikan ada sosok orang seperti itu. Namun kita lihat ke depannya bagaimana manuver seorang Ali Mukhtar Ngabalin ketika Pak Prabowo sudah dilantik jadi presiden. Karena dalam pandangan netizen, Pak Ngabalin ini ahlinya menjadi kutu loncat. Loncat sini, loncat situ, loncat ke sana, di mana-mana ada peluang,
di situ melakukan manuver yang memang tidak tanggung-tanggung, tapi memang loyalis sejati. Mungkin itulah tipe manusia seperti Ali Mukhtar Ngabalin.